Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Nazila. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem moneter internasional. Tujuan dan prinsip sistem moneter internasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu stabilitas nilai tukar mata uang. Stabilitas nilai tukar mata uang menjadi tujuan utama dalam sistem moneter internasional untuk memfasilitas perdagangan internasional. Yang kedua itu ada pengaturan cadangan devisa. Pengaturan cadangan devisa dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dan memenuhi kewajiban internasional. Yang ketiga itu ada peran lembaga internasional. Peran lembaga internasional seperti IMF dalam mengawasi dan memberikan bantuan finansial pada negara-negara anggotanya. Peran utama sistem moneter internasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu menjaga keseimbangan perdagangan. Sistem moneter internasional berperan dalam menjaga keseimbangan perdagangan antara negara dengan mengatur nilai tukar mata uang. Yang kedua itu menyediakan likuiditas internasional, yaitu memberikan fasilitas pinjaman atau bantuan keuangan internasional untuk mengatasi krisis likuidasi negara. Itu ada sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Era sebelum Perang Dunia II terbagi menjadi tiga. Emas sebagai standar moneter. Pada masa ini, emas digunakan sebagai dasar standar moneter internasional untuk menstabilkan nilai mata uang. Yang kedua itu ada depresi ekonomi, yaitu depresi besar-besaran terjadi akibat perang dan ketidakstabilan ekonomi global. Yang ketiga itu ada pembukaan sistem Bretton Woods. Pada konferensi moneter keuangan internasional Bretton Woods diciptakan sistem baru untuk mengatur hubungan moneter antar negara. Selanjutnya itu ada nilai tukar mata uang kurs. Kebijakan nilai tukar terbagi menjadi tiga, yaitu intervensi pemerintah, yaitu peran pemerintah dalam mengatur nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing. Terus yang kedua itu ada pilihan sistem nilai tukar, yaitu keuntungan dan kerugian dari sistem nilai tukar tetap dan mengembangkan bagi suatu negara. Yang ketiga itu ada koordinasi kebijakan moneter, yaitu pentingnya koordinasi kebijakan moneter antara negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kurs. Kurs adalah nilai sebuah mata uang terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar ini mempengaruhi ekonomi dalam banyak aspek. Faktor yang mempengaruhinya meliputi kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, ekspektasi pasar, suku bunga, neraca pembayaran, dan tingkat pendapatan relatif. Contohnya, ketika inflasi tinggi, nilai mata uang cenderung turun. Begitu pula jika suku bunga suatu negara naik, akan ada masuknya modal asing. Pendapatan dalam negeri yang meningkat juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uang asing. Selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran valuta asing terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu pengaruh permintaan valuta asing. Permintaan valuta asing dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti ekspor, impor, dan investasi asing. Yang kedua itu ada pasar uang dan kebijakan moneter. Kebijakan suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Yang ketiga itu ada pengaruh penawaran valuta asing. Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intervensi pemerintah dan arus modal internasional. Selanjutnya itu ada kelemahan sistem moneter internasional. Ketidakseimbangan perdagangan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada peningkatan defisit perdagangan. Peningkatan defisit perdagangan akan berdampak negatif pada stabilitas ekonomi suatu negara. Yang kedua itu ada depresiasi nilai tukar mata uang. Depresiasi nilai tukar mata uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga itu ada pertumbuhan utang luar negeri. Sistem moneter internasional dapat memicu pertumbuhan utang luar negeri yang berisiko bagi perekonomian. Yang keempat itu ada krisis ekonomi global. Kelemahan dalam sistem moneter internasional dapat memicu ekonomi global yang merugikan banyak negara. Jadi di sini kesimpulan dari sistem moneter internasional yaitu sistem moneter internasional adalah sistem yang mengatur pertukaran mata uang
antar negara dan transaksi keuangan internasional, sistem ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan memfasilitas perdagangan internasional. Namun, sistem moneter internasional juga memiliki kelemahan seperti ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan memiliki ketimpangan kekuatan ekonomi antar negara. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama internasional dan regulasi yang baik untuk memperbaiki sistem moneter internasional agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh negara.